perencanaan keuangan dari Salim Group gitu lah, atau financial planner apa gitu kalau mau agak Inggris ya, atau financial advisor gitu kan, sebenarnya sama sih ya, tapi dari Salim Group gitu loh. Nah, atau program yang kita bicarakan ya mungkin asuransinya itu di belakang gitu loh, tapi mungkin kita tidak menengahkan, kita ini menawarkan satu produk asuransi, mungkin bisa sih bagus seperti Bu Hani tadi bilang, atau kita tambahkan mungkin menawarkan satu program tabungan jangka menengah gitu loh, untuk umroh, ibadah haji, pendidikan anak gitu loh. Jadi itu yang diangkat di depan gitu loh. Sehingga kan orang penasaran, ada keinginan tahunya. Intinya sih mungkin memperkenalkan itu supaya mereka itu ada keinginan untuk tahu lebih jauh gitu loh. Apa sih gitu loh ya kan yang kita kerjakan gitu. Jangan terlalu to the point gitu loh ya kan. Kalau ditanya apa bisnisnya, wah saya agen asuransi gitu. Mungkin orang kabur gitu, betul nggak? Jadi jangan langsung bilang agen asuransinya ya, atau ya program keuangan, saya dari program perencanaan keuangan dari Salim Group. Wah, betul nggak? Jadi sedikit ya inilah ya kan. Nah baru memang dijelasin per tahap tadi, bagus juga sih 3 poin yang dari produk kita gitu loh ya. Kalau saya sih lebih ngajak orang itu mempersiapkan itu dari kebutuhan jangka menengah. Ya, jadi bukan asuransinya. Kebutuhan jangka menengah itu seperti apa ya kan? Ya, rencana umroh, pendidikan anak, ibadah haji gitu loh. Ya kan, tinggal dari situ kan mungkin kita bisa masuk nih kalau mau tanya ya kan. Ada rencana nggak misalnya Bapak Ibu dalam waktu dekat ini gitu loh, untuk ibadah umroh atau ibadah haji gitu loh, betul nggak? Kapan rencananya, betul nggak? Kalau yang muslim kan pasti punya kan, betul nggak? Punya keinginan. Atau ada nggak keinginannya gitu loh, untuk umroh haji gitu loh. Pasti ada kan? Nah rencananya kapan? Jadi kita ajak diskusi gitu loh, ya kan? Ajak ngobrol-ngobrol gitu, ya kan? Nah sehingga kita tahu setidaknya kita cari tahu gitu loh, mungkin apa yang diinginkan oleh orang itu gitu loh. Lebih ke sana gitu loh. Nah, atau saya punya satu program yang mungkin yang bisa dengan misal program umroh itu sendiri itu bisa dapatkan dengan gratis misalnya. Ya, pasti orang mau tahu dong gimana caranya, betul nggak? Dia mau umroh ya kan? Ada rencana umroh, mau nggak? Seandainya bisa umroh atau haji gitu loh, tapi tidak dari hasil kerja sekarang, tidak mengganggu penghasilan yang sudah ada hari ini gitu lah. Ya. Nah saya punya satu programnya, mau nggak? Bisa nggak? Ada waktu nggak kita diskusi gitu? Ada waktu nggak kita ngobrol? Gitu. Ya. Ada ini, jadi mau nggak? Jadi lebih ini sih gitu loh ya kan? Ya memang jangan langsung kita nawarin asuransinya. Ya saya punya produk ya kan, asuransi syariah yang sangat bagus gini-gini. Wah orang nggak mau dengar, betul nggak? Kadang-kadang hal-hal seperti itu gitu loh ya kan. Jadi intinya sih bikin ininya dulu gitu. Gimana caranya setidaknya orang itu ada daya tertariknya terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Kita harus buat sesuatu gitu yang berbeda. Jangan bicara yang umum-umum gitu loh. Misalnya yang umum-umumnya di belakang, jadi dibalik gitu loh. Jadi ngomong itu agak yang bikin orang penasaran di depannya, dia ingin tahu kan, sehingga kita gampang untuk membangun obrolannya, membangun satu komunikasi gitu loh. Itu sih sebenarnya yang terpenting, ya kan? Ya, tapi Bapak Ibu boleh ambil artinya, gunakan mungkin bahasa yang enaknya seperti apa gitu, betul? Ya kan? Ya tingkat tergantung kan, orang ini juga punya tingkatan sosial, cara penyampaian yang bahasa-bahasa sehari-hari gitu, betul nggak? Yang mudah mereka cerna segala gitu ya kan. Ya, seperti tadi Bu Hani bilang, bagus sih, nggak apa-apa sebenarnya program nabung, benar juga gitu. Cuman maksud program nabung kita sendiri kan kita harus jelasin nabung itu dalam bentuk seperti apa gitu ya kan. Ya. Itu sih pikir ya. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Ya, karena sendiri kebanyakan orang takut dengan asuransi. Ya, asuransinya di belakang, tetap kita akan ceritakan ya, di belakang apa ya kan. Karena asuransi di depan, asuransi di depan doang.
Kamu kamu dari mana? Saya dari agen asuransi CAR. Wah, agen asuransi. Asuransi apa? Asuransi jiwa. Kabur orang. Tuh. Betul sekali. Jadi Ya sama. asuransinya dikit. Ya, asuransi di belakang aja nggak apa-apa, ya kan? Oke, silakan dari yang lain barangkali. Ya, ada pertanyaan nggak apa-apa, boleh apa? Ada pertanyaan pun mau silakan. Ada Pak Mentor Fendi di sini. Ada Bu Hani, silahkan Bapak Ya, Ibu yang penting, bertanya. ya pesan saya buat Bapak Ibu yang hadir di sini kan yang ya kan mungkin yang masih baru atau apa, yang penting pahamin secara produk, secara perusahaan, karena kan kita ini kan ya sebenarnya kan intinya kita ini memang untuk sukses sebenarnya di bidang apapun, bukan hanya di bidang kita aja. Kita ini sebenarnya harus punya satu profesi, kita ini sebenarnya kan adalah menjual, kan, betul nggak sih? Harus pintar menjual, ya, harus pintar jualan. Nah, pintar jualan ini ya pintar-pintar berdiplomasinya gitu ya, pintar-pintar ngomongnya kan, ini harus kita latih, ya kan? Ya. Kata kalau Anda hari ini menguasai ilmu menjual ini, saya pikir ya ilmu dasarnya kan, betul nggak? Ini memang ilmu kehidupan sebetulnya. Orang itu kalau dia nggak bisa jualan, betul nggak ya? Dia nggak bisa susah gitu. Di kita ini juga memang ilmunya dasarnya harus kuat dalam jualan, kan, betul nggak? Ya, tapi jualannya itu artinya yang kita jual apa? Perusahaannya, produk, dan yang ketiga itulah diri kita. Jadi ada 3 poin yang kita jual dalam hal ini, ya kan? Nah, poin yang di mana sih? Perusahaannya Anda harus benar-benar yakin, produknya yakin, dan yang ketiga diri Anda juga harus yakin gitu, ketika berbicaranya. Gitu. Itu sih yang terpenting, betul nggak? Nah, kalau masalah bahasanya sih bebas, betul nggak? Jangan ragu-ragu, betul nggak? Ya kalau ngenalin ya hafalin aja, betul nggak ya kan? Ya kalau orangnya agak-agak mungkin pendidikan agak ini pakai bahasa Inggris sedikit, apa pekerjaannya? Wah, financial advisor, financial consultant. Oh, betul nggak? Iya. Luar biasa. Iya, kan bingung kan apa itu, betul nggak? Iya, padahal sama kan. Ya kalau nggak ya apa, di mana kerjanya? Bu, apa bisnisnya? Ya kan? Oh, saya di program perencanaan keuangan dari Salim Group. Wah, betul nggak? Kan bagus kan? Ya. Jangan bilang saya agen asuransi. Oh, dari CHR. Takut. Iya. Jadi itu aja, betul nggak, bahasanya aja, betul kan? Ya tujuannya sama. Iya. Kalau Ibu Enila juga sama kan, Salim Group. Ya Salim Group kan berarti sangat luas kan, betul nggak? Kalau kita hanya bicara CAR-nya, Sentral Asia Raya-nya mungkin kan, ya, oh apa itu katanya, oh asuransi apa, asuransi jiwa. Selesai sudah, betul nggak? Ya, jadi komunikasi langsung diputus. Ya. Iya, langsung ini kan, betul nggak? Ya sama, kayak di medsos gitu juga, apa program, ya kan ya. Makanya sebenarnya kalau bisa ya jangan terlalu, bisa sih status-status itu kalau bisa sih disembunyikan, itu lebih bagus sih kalau saya lihat ya. Maksudnya itu agak didramatisir kalau kita itu memang ingin menawarkan, ya tujuannya sih memang kita ini ingin ngajak orang tuh kan join, kan, betul kan? Ya sesuatu inilah mungkin bikin bahasa-bahasanya, karena orang tuh bikin penasaran aja, boy, gimana caranya bahasanya. Jangan langsung kita ininya gitu, ya kan? Karena hari ini kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau kita apalagi di medsos, kalau saya lihat jarang sekali gitu kalau kita langsung misalnya kita buka deh ceritanya produk segala, betul nggak? Ada orang yang japri ke kita, saya mau beli produknya. Anda cerita istiqmal, betul nggak? Gini produknya, gini, betul nggak? Ya kan? Dapat ini apanya, asuransinya, bayarnya sekian, betul sekian tahun ini. Ada nggak yang japri ke Anda hari ini, yang langsung mau join, langsung mau beli produknya, betul nggak? Kan nggak ada kan, betul nggak? Kita promosikan 3i gini, ada nggak ya langsung bilang ke kita saya mau join, betul nggak? Kan paling-paling dia tanya, yang rata-rata itu orang tuh nanya kita tuh apa bisnisnya seperti apa, betul nggak? Ada sih sebagian itu mungkin orang yang kebetulan mungkin sekian persen akan terjadi itu gini. Kalau saya lihat, mungkin dia sudah pelajari, sudah tanya ke sana sini tentang 3i, betul nggak? Ya pas dilihat status kita, oh ini betul, dia mau join gitu.
Tapi sekian persen kecil sekali gitu, ya kan? Dia sudah nyari tahu ya kebetulan nih lo lihat postingan Ibu Karsa gini-gini langsung dia mau join, ya kan? Ya ada sih tapi kecil persentase seperti itu gitu. Rata-rata kan perlu pendekatan kan. Nah ini gitu kita kalau ambil yang rata-ratanya gitu, maka lebih baik mungkin bikin sedikit status-status yang penasaran segala itu jauh lebih bagus sih sebenarnya. Kalau saya sih sarankan seperti itu sih. Ya. Oh gimana, ada pertanyaan lagi? Jadi berat. Ya, boleh menambahkan. Siapa? Silakan. Boleh silakan. Ya, tadi maaf ya, tadi saya sebenarnya mau cerita, cuman karena ya, gimana Bu Sri? Ya, silakan Bu. Alhamdulillah. Perkenalkan ya, nama saya Sri Mulyani, itu dari Pacitan. Saya baru bergabung sekitar 10 harian. 10 hari. Ya Bu. Ya. Ya, alhamdulillah, puji syukur juga selama 10 hari itu mungkin saya lakukan untuk pendekatan kepada calon mitra saya itu mungkin baru berapa hari ya, sekitar 7 harian lah. Tapi alhamdulillah saya juga udah punya mitra yang lumayan juga yang sudah masuk, dan alhamdulillah tadi juga ini ada yang dari Jogja, walaupun saya dari Pacitan tapi ada juga yang masuk dari Yogyakarta juga. Itu masuk dari 7 hari udah rekrut berapa orang ini Bu? Ini yang jelas tadi yang satu ini saya udah membawa yang di, kalau saya sendiri sih ikut ya, karena ikut 4, saya sendiri ikut 4, yang 350 itu ikut 4. Terus bawahan saya itu ada yang mitra saya yang tambahan itu di bawah saya sendiri langsung 1, 2, 3, 4. Saya sudah sekitar 9, tapi 9 orang itu ada yang bawa mitranya lagi, ada dari yang dari Yogyakarta itu sekali masuk dia langsung suami istri bisa masuk 13. 9. Berarti Ibu udah triple elit ya? Di bawahnya udah ada yang elit-elit gitu ya? Luar biasa. Ya, kalau saya tuh belum paham saya kalau hitung-hitungan itu, malah justru saya yang Ibu Hani yang prosesinnya Langsung dia langsung entrepreneur. Dia entrepreneur. Saya ya, alhamdulillah baru sekitar 7 hari saya pendekatan dengan orang itu. Tapi trik saya untuk mendekati, untuk memasarkan tuh bukan asuransi yang saya bawa. Karena maaf cakap ya, ini pengalaman saya dulu juga pernah saya di asuransi Bumi Putra. Terus dulu pengalaman orang-orang karena banyak yang tersakiti dengan namanya asuransi. Jadi yang saya pakai bukan asuransi. Saya cuman mengajak pada mitra-mitra saya itu pendekatannya tuh, ayo kita menabung gitu. Jadi triknya saya pakai, ayo kita menabung, bisa kita menabung untuk umroh. Jadi gitu. Saya nggak pakai karena gini, kalau kita misalnya kita bandingkan lah, kalau kita mau umroh yang ini kan, kalau di Pacitan ini kan kayak kehidupannya orang-orang itu kan ya dari segi ekonomi kan dibandingkan dengan kota-kota yang lain masih rendah kan. Jadi saya triknya itu memakai, ayo kita pergi umroh tapi kita bisa nabung dulu. Ya. Terus saya bandingkan juga. Jadi kalau kita mau yang masuk kontan juga, saya memang sekarang ini lagi bekerja sama juga dengan biro umroh juga. Aduh ya Allah. Ya nggak apa-apa, jelas kok. Ada telepon ya kali. Mungkin ada telepon masuk. Jadi Bu Sri ini teman-temannya itu yang suka pegang umroh, terus pengusaha, jadi orang-orang yang pengen semua gitu.
Bu Sri ini, teman-temannya yang pertama dia rekrut itu ya kayak tadi kan seorang pengusaha yang dari Jogja langsung 8 kalau nggak salah, 8 apa 9. Ada Jogja sampai 5. Ya Mbak Bunda ya, yang Pak Siswanto itu 5 ID dengan yang 700-an satu ID-nya. Dan istrinya pun elit. Istrinya elit langsung prospek dia mendapatkan dari Dubai. Pokoknya Dasri udah 2 hari ini nih. Ya. ya. Pak Citan tuh ya programnya bilangnya sama menabung gitu. Karena sudah banyak yang gagal tadi Bumi Putra ya. Yang sampai 70. Jadi pada yang asuransi. Jadi Bu Sri ini menjelaskannya cuma menabung. Dan asuransi kan bonus. Ya. Terus sebentar ini saya tambahkan ya. Ya, saya mengajak mitra-mitra saya tuh, ayo kita menabung yuk, kita untuk nanti ke depan. Nanti selain kita bisa menabung, itu karena kalau menabung di sini, itu kan kita ada asuransinya gitu. Jadi bukan saya pakai ini kita ikut asuransi, tapi ayo kita menabung. Ini keuntungan besar bagi kita. Karena apa? Tidak semua kita menabung di bank atau di mana itu ada asuransinya gitu kan. Jadi saya terapkan, ayo kita menabung. Yang ini menabungnya kita ya bisa pakai untuk umroh dan sebagainya. Tapi yang lebih banyak saya ajak mereka untuk ibadah umroh yang lebih banyak gitu. Terus tapi saya mengajak mitra-mitra saya begini. Ayo, kalau kita mau nabung, tapi kita jangan bayar nanti untuk bulan berikutnya. Jadi pada penasaran yang gitu, loh, memang bisa, saya bilang gitu. Kalau Jangan bayar pakai duit sendiri. iya, maksud saya gini, ayo kalau bisa ini kita ajak mitra-mitra kita yang lain, nanti ajak orang lah kita untuk ikut sama kita gitu kan. Ya mereka sebenarnya sangat Nggak kasih. mungkin. Mau nggak nabungnya gratis untuk bulan berikutnya gitu kok? Iya. Rasanya. Iya. Terus sebentar itu yang di bawah saya yang mitra Bu Ida itu ada kan yang Ibu Ida yang bawa Pak Mawardi sama itu. Pas saya masuk ke beliau itu sebenarnya pertamanya pesimis sekali itu, sangat pesimis. Bahkan sempat kayak nggak suka gitu saya datang ke sana itu. Sangat nggak suka sekali gitu saya ajak gitu kan, tapi terus saya edukasi ya ajak, udahlah Bu, insya Allah Ibu nanti bisa, saya bilang gitu kan. Cari orang yang mau menabung 350 itu kan berat, orang semua pada nggak mau gitu kan. Bu jangan pesimis, pasti bisa dan nanti kita ajak lah kayak Ibu sendiri, nanti saya terapkan lah, nanti saya ajak Ibu nih jangan menabung pakai uang sendiri, tapi nanti bisa kita pakai bonus-bonus yang kita dapatkan, saya bilang gitu kan. Terus alhamdulillah malah Ibu Ida itu yang sekarang itu sudah lumayan tuh yang bisa bawa dari Singapura, dari Yunani, dari itu tadi Yogyakarta. Alhamdulillah itu. Sekali masuk itu yang dari tadi Jogja aja dah lumayan, suami istri kan sudah kalau yang 350-an sekitar 13 ID lah itu suami istri. Terus yang di Singapura insya Allah kalau ini sekitar 8-10 orang juga yang mau dibawa. Terus dari Yunani insya Allah kalau nggak meleset ini ya, udah langsung mau masuk 3 juga. Jadi saya baru berapa hari ini lah, pokoknya baru sekitar 1 minggu ini belum ada lah saya tuh. Ya jadi kalau kita
triknya itu jangan sekali-sekali mengajak untuk berasuransi, itu aja. Ya. Terus ini ada apa lagi tambahan ya. Ini kalau kita mau mengajak mitra-mitra itu kan kadang gini, aku nggak punya duit, bagaimana ini? Saya kan mau ikut tapi nggak punya duit. Nggak usah pakai duit dulu. Ibu yang penting pasang posisi aja dulu di tempat saya. Ini kan saya baru mengembangkan di Pacitan. Memang kan di Pacitan belum ada. Jadi saya kembangkan. Ayo nanti jadi orang teratas lah buat jenengan gitulah kalau bahasa sini ya. Untuk kamu gitu kan. Itu ambil posisi aja dulu. Kita bayar ID dulu. Jadi itu nanti kalau misalnya kira-kira ibu sudah dapat mitra, baru ayo nabung gitu. Kan sudah jelas mitra itu nanti jadi mitra ini ibu, saya bilang gitu. Jadi kalau langsung diajak menabung itu kebanyakan nggak mau, Bun. Jadi saya terapkan gitu lagi. Itu alhamdulillah sekali mereka sudah saya ajak terus punya mitra, langsung tuh Bayar. langsung bayar gitu. Ya. Mantap, Bu. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Besok juga ini Bun, doakan ya Bu Hani ya. Itu ada dari Pemda. Tadi sudah saya apa itu referensi istilahnya sudah saya dekatin lah, tapi karena beliau sibuk, jadi sudah saya ginikan. Ayo, ini saya ada bisnis besar, menguntungkan, saya bilang gitu kan. Karena beliau memang juga pembisnis. Jadi triknya yang saya terapkan di sini untuk mitra-mitra saya, kalau ibu mau cari mitra, jangan mitra yang ecek-ecek dulu, saya bilang gitu. Tapi beliau yang mitra kita nanti terapkan mitra yang punya marketing plan, atau beliau sudah pernah bekerja di asuransi, atau dia sudah pernah bermain di MLM. Nah, itu sangat masuk sekali, Bun. Jadi mereka, jadi nanti untuk mitra-mitra itu jangan cari yang pasif dulu, tapi cari pentolannya itu dulu. Ini yang saya terapkan di sini begitu. Nah, gitu. Jadi cepat nanti. Tapi kalau kita yang cari yang pasif, nanti lama kalau cuman satu-satu pasti ini. Tapi kalau di otak mereka itu sudah ada bisnis, insya Allah langsung gitu. Dan mudah-mudahan juga besok ada tambahan yang dari Pemda itu, mudah-mudahan beliau ini. Tadi saya udah iseng-iseng gitu ya, cuman karena beliau masih sibuk. Oke lah, kalau saya mau, kalau soal bisnis saya mau, katanya gitu. Udah ada gambaran seperti itu, berarti kan insya Allah udah ini. Dan saya gini, untuk mitra-mitra saya itu kan ada yang agak lemah gitu ya, jadi ada yang sedikit tertinggal gitu kan. Jadi yang lain sudah mendapatkan satu-satu, atau ada yang sudah mendapatkan 2 gitu. Dia sama sekali belum dapatkan. Tapi saya dengan Pak Win berusaha bagaimana mitra yang saya ajak itu yang pasif itu dia juga mendapatkan income nantinya. Jadi nanti saya bantu, Bu. Jadi bukan saya sendiri yang diuntungkan ya kan nanti, tapi orang itu mitra saya yang di bawah juga saya untungkan. Luar biasa. Saya jadikan besok itu untuk Saling bantu. ya saling membantu. Jadi kita jangan bekerja sendiri-sendiri. Jadi saling membantu aja. Itu kuncinya. Jadi kayak Ibu Ida kemarin kan, sampai beliau itu sampai seperti Win, sampai jam 9 malam tadi malam tuh. Padahal baru tadi malam tuh yang masuk 13 ID tuh, suami istri. Baru tadi malam. Beliau datang dari Jogja, saya kan ke tempat Bu Ida. Jadi Bu Ida tuh minta tolong, jangan pulang dulu. Ini bantu saya gitu, sampai jadi, iya saya bantu. Sampai jam pukul berapa, sampai jam 12 malam saya bantu. Insya Allah saya bantu, besok jadi. Saya bilang gitu. Alhamdulillah malam itu juga kita cerita gini-gini, pas kebetulan juga beliau juga pengusaha di sana di Jogja kan. Alhamdulillah ya langsung ini. Insya Allah nanti kedepannya kalau katanya tadi beliau nanti kalau saya sudah ada bukti bulan depan itu saya dapat gaji di situ, insya Allah saya panggil Bu Sri Mulyani sama ini Pak Win.
bantu saya katanya untuk menerapkan teman-temannya yang dari pengusaha-pengusaha itu. Jadi untuk masuk ikut saya gitu. Insya Allah. Pokoknya saya bantu, pokoknya dimanapun saya bantu, saya bilang gitu. Gitu. Jadi trik-trik kita itu tadi, kalau kita mencari mitra, jangan nggak apa-apa lah kalau memang kita dapat mitra yang pasif, nggak apa-apa. Cuman mitra yang pasif ini bagaimana nanti ke depannya, bulan depan itu jangan sampai dia terbebani dengan membayar itu tadi, membayar apa tuh tabungannya. Gitu. Jadi kita yang mitra yang sudah yang bisa gitu, yaitu tadi bantu yang lemah, bantu yang lemah. Jadi kalau kita punya gambaran nanti ya, jadi oh iya saya punya orang yang sekiranya bisa diperbantukan di situ. Cari orang-orang yang memang dia punya market plan-nya yang tinggi, dia yang suka bisnis dan sebagainya. Satu aja, nanti yang dua agak yang sedang, yang satu agak aktif ya bisa, nggak apa-apa ya kan. Jadi kita bantu terus gitu ya, insya Allah gitu cara kerja saya dengan Pak Win seperti itu. Pokoknya untuk sampai tanggal 18 ini doakan untuk tadi Bu Hani yang Mbak Mawar itu kan yang sudah ikut sama saya, itu kan ya alhamdulillah beliau saya ajak terus sampai kemana aja saya ajak. Cuman beliau sendiri kan masih pasif, belum bisa belum bisa mencari sendiri, belum bisa ini ya. Nanti insya Allah saya bantu dengan Pak Win kalau bisa harus punya mitra 3. Saya sudah punya ini angan-angan siapa yang saya dekatin udah gitu. Jadi setiap hari saya tuh mendekatkan menerapkan ini. Pokoknya saya harus punya planning. Pokoknya siapa saja. Tapi kita jangan ini Bun, jangan pesimis. Maksudnya jangan kita cari yang oh iya dia nanti suka enggak ya dengan saya tawarin gitu. Jangan. Jadi kita lanjut aja. Mau ditolak apa enggak, lanjut saja. Nanti suatu saat kalau kita sudah maju, beliau sudah mengerti dengan gaji kita, insya Allah orang-orang itu kan akan ikut. Oh iya ya, benar juga yang dikatakan Mbak Yani biasanya kan gitu. Benar juga ya, kenapa saya nggak ikutin gitu. Pasti nanti seperti itu. Ya, sekarang kita buktikan dulu ya, bulan besok kita buktikan. Ini udah benar, udah double elite juga. Amin, amin, Kita siap ujian. Ya, insya Allah. Monggo yang lainnya, ibu yang dari Selangor Malaysia, udah ada ini ya? Ya ada ya. Terima kasih Bu yang atas sharingnya sangat luar biasa ya. Ini suatu ilmu buat kami yang belum memahami ya. Juga untuk yang lainnya, khususnya untuk saya juga ini suatu ilmu ya. Saya juga masih belajar, harus banyak belajar nih dari Bu Yani ya, sangat luar biasa. Silakan mungkin ada masukan dari yang lain, Pak Sandy atau siapa, ataupun ada yang pertanyaan, atau Mbak Mistin mau memberi masukan atau bagaimana, silakan Bu Mistin. Ini luar biasa sekali Bu Karsa, saya belum bisa memberi masukan. Ini menurut saya ilmunya luar biasa, mantap banget Bu. Kalau boleh tahu Bu Sri Mulyani, mantap ilmunya Bu. Salam kenal Bu, saya dari Ponorogo. Oh iya, salam kenal. Ya, ini gambarnya di mana saya juga belum paham ini yang sebelah mana ya. Ini dengan Bu yang di Ponorogo. Oh, Bu Mistin ya? Ya. Iya. Oh iya, Mistin Ponorogo. Ya. Selamat malam Bu Mistin. Ya. Malam juga Bu. Bu Sri Mulyani, Pacitannya mana Bu? Kebetulan saya juga ya, beberapa mitra di Pacitan. Oh iya, saya Pacitannya di ini di di Bangun Sari, di perumahan Jambu Asri. Mungkin. Ya, tapi saya juga ini kebetulan saya nggak di rumah, saya di warung. Saya buka warung kalau malam. Saya buka warung kopi kalau malam. Wow, luar biasa. Ya. Waktu pagi-pagi offline bersama Pak Win. Iya. Cari uang juga. Iya. Karena ini tadi pas kebetulan
sepi. Biasanya kan biasanya ada banyak ramai ya pun mungkin ya nggak bisa itu kalau ramai. Ini pas kebetulan sepi belum ini ada ya ada sih cuman nggak terlalu banyak gitu kan. Ya bisa ini saya ikut yang Zoom ini. Ya nanti Bu Mistin kita ini kemarin saya hari apa itu ya? Hari Sabtu saya ke Madiun kemarin tuh. Iya hari Sabtu saya ke Tawangmangu terus ke Madiun terus saya makan juga di Ponorogo. Tapi ini di itu Bu, di Taiwan sekarang, posisi lagi di Taiwan, Bu Mistin ini. Oh Bu Mistin di Taiwan. Oh iya. Ya. Alhamdulillah. Ponorogo tapi lagi di Taiwan. Iya. Oh iya. Ini yang banjir closing timnya Bu Hani, Pak Sandy. Mantap. Banjir. Ya, pertahankan semangatnya Bu. Iya. Ya, Bu Yani apa? Oh pernah di apa? Agen asuransi ya? Saya ya. Iya pernah. Saya di asuransi Putra. Asuransi Bumi Putra. Oh. Sebenarnya saya sudah di Bumi Putra itu baru tahun berapa itu ya? Sebelum kolab itu 1 tahun sebelum kolab saya ikut. Alhamdulillah saya tuh jebolkan yang itu banyak yang deposito yang 50 itu sering dulu. Yang langsung 50 juta itu. Dulu berapa kali nggak taunya habis itu kolab itu yang saya sesalkan kan gitu. Jadi belum sampai orang-orang itu habis kontrak udah nggak jalan lagi gitu. Jadi ya Allah, itu yang membuat orang-orang itu sekarang itu pada takut pada asuransi. Itu Pak. Ya. Ya mantap Bu. Pertahankan semangatnya Bu. Ya. Insya Allah. Ya. Amin Nanti doanya ya dibimbing Pak. sama Ibu Hani. Ya, doanya semoga saya bisa berhasil di Pacitan, tim saya bisa berhasil untuk membesarkan ini ya, Tri Ribbon. Betul. Ya, amin. Bu Hani mana Bu Hani? Iya Pak. Ya siap. Sudah dikenalin ke Ibu Enila? Sudah Pak. Sudah ya? Dampingi. Iya. Ya, selalu dampingi Bu Mentor. Oke, siap ya. Ya, berproses Bu. Ya, semoga semuanya lancar. Amin. Terima kasih atas ilmunya malam ini sangat luar biasa ya. Ya Bu Yani, yang penting ini Ibu sudah berada di bisnis yang tepat. Ya, insya Allah. Ya, karena kan memang kita juga dengan company track record di satu perusahaan yang hari ini kita sudah 1975 kan, 40 berarti 48 tahun. Ya. Oke, ya tanpa terasa sudah jam 9-an ya. Oke, ya. Iya. Udah jam 9. Oke. Mungkin ya Bu, semangat terus ya. Oke. Kita kita akhiri saja karena waktu pun sudah melewati jam 9 ya. Kasihan yang di luar negeri mungkin mau istirahat. Lagi sudah jam 10-an, ada jam 11 ya. Sesi terakhir kita foto bersama. Oke, boleh. Ya. Iya. Tangannya Tri-Eye. Siapa yang bisa buka kamera? Ayo. Yang buka kamera. Ayo yang belum buka kamera silakan buka kamera Bapak Ibu. Yang bisa buka sudah semua belum? Sudah bisa? Oke, sebentar. Tunggu sebentar. Oke, ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di hari Selasa. Oke. Selamat malam. Ya, sampai jumpa lagi. Ya, oke. Ya. Sukses selalu. Lagi hari Selasa ya. Ya, Bu Yani. Oke, saya close ya. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Ya.